Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Handayani Harahap, NIM 2003-2070 dari kelas Agribisnis 3D, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan pengembangan UMKM. Yang pertama, latar belakang. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Adanya kesempatan kerja bagi penduduk akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu Kuncoro 2004. Salah satu cara untuk memperluas penyerapan tenaga kerja adalah melalui pengembangan sektor industri. Dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peranan industri kecil sangat dominan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya industri kecil dapat menampung tenaga kerja yang tidak terserap dan tersisihkan dari persaingan kerja, karena umumnya industri kecil tidak membutuhkan banyak klasifikasi untuk tenaga kerjanya. Selanjutnya bagian A, yaitu rancangan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang baik dan benar. Sekarang semakin banyak konsumen yang menuntut untuk selalu melakukan inovasi baru, dan pemilik usaha harus mempunyai strategi supaya produk mereka selalu diminati oleh banyak orang. Ini adalah beberapa strategi untuk pengembangan UMKM. 1. Sebelum melakukan bisnis, sebaiknya memilih produk yang tepat, tidak hanya tepat tetapi dapat menarik dan kreatif, dan memiliki manfaat bagi konsumen. Kita dapat melakukannya dengan cara mencari tahu dengan teknologi handphone atau melalui Google. Di sana kita dapat membaca dan mencari tahu produk apa yang tepat. Setelah mendapatkan produk yang sesuai, selanjutnya kita melakukan penentuan harga, di mana yang harus diperhatikan bukan hanya modal, tetapi juga memperhatikan biaya operasional. Sekarang masyarakat banyak yang tergiur dengan harga yang sangat murah, tapi juga harus tetap mempertimbangkan harga dan biaya produksi, biaya bahan baku. Selanjutnya adalah memilih letak yang strategis. Ini juga harus diperhatikan untuk membuka usaha. Apakah di tempat tersebut kira-kira banyak peminat produk yang kita jual atau tidak, dan tempatnya di tempat yang ramai dan yang sangat mudah dijangkau. Selanjutnya bagian B, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. 1. Pengertian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah suatu usaha mikro, kecil, menengah yang mana usaha ini banyak diminati oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, tetapi UMKM ini juga dirasakan begitu penting bagi kebanyakan orang dan juga sebagai sumber mata pencaharian banyak orang, juga menyediakan secara langsung lapangan kerja. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria aset maksimal 50 juta, kriteria omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Yang kedua, manfaat UMKM. Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional antara lain membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk bruto domestik, salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya. Adapun manfaat UMKM bagi pelaku UMKM sendiri antara lain adanya kebebasan finansial, memiliki kemampuan mengontrol diri sendiri, melakukan perubahan dalam hidup serta menggali potensi diri, pengabdian diri, mendapatkan pengakuan atas usaha, tahan banting, lebih fokus pada konsumen, mudah beradaptasi, dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang inovatif dan fleksibel. Yang ketiga, tujuan pengembangan UMKM. Program pengembangan UMKM melayani pengembang keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih
para peserta untuk menerapkan keterampilan kewirausahaan mereka, mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada. Secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk dipresentasikan ke lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat adalah asas, prinsip, tujuan, dan kriteria UMKM. Asas-asas usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, serta kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain penumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha kecil mikro. Yang bagian A, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. B, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. C, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM. D, peningkatan daya saing UMKM. E, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan kemiskinan. C, penyerapan tenaga kerja UMKM. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di suatu negara atau daerah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap PDRB, serta ketangguhannya dalam menghadapi fluktuasi perekonomian. Dan tahun 2013, UMKM menyerap angkatan kerja lebih dari 96% dari total angkatan kerja. Dari angka tersebut, penyerapan tenaga kerja yang paling besar adalah di usaha mikro, yaitu menyerap dari 90% angkatan kerja. Pada tahun 2014, total angkatan kerja yang bekerja di sektor UMKM mencapai 11.117.439 jiwa, dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 6,8 juta pelaku usaha. Dengan jumlah angkatan kerja sebanyak itu, maka UMKM merupakan usaha padat tenaga kerja dibanding usaha skala besar yang hanya menyerap 4% dari total angkatan kerja. Berdasarkan kondisi empiris di masa lalu, tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM telah menjadi usaha penyelamat yang cukup efektif ketika perekonomian keterpurukan pada tahun 1997, ketika banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga berpotensi menyumbang naiknya angkatan pengangguran. Maka UMKM menjadi usaha yang efektif untuk menyerap tenaga kerja yang baru karena PHK. Bagian D, pengembangan UMKM dalam upaya pemberdayaan ekonomi daerah. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengembangan UMKM, terutama usaha kecil menengah atau UKM, memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor real yang dijalankan oleh pelaku UMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain: 1. Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Kegiatan pokok dan akan dilaksanakan melalui program ini yaitu: yang pertama, sumber pembiayaan khususnya SKIM, kredit investasi dan penyediaan SKIM, pembiayaan ekspor melalui lembaga modal Pentura dan lembaga non-bank lainnya, terutama yang mendukung UKM. B. Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan atau kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat online, terutama bagi komunitas yang berdaya saing tinggi. C. Penguatan infrastruktur, pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan, dan pengembangan SKIM, pembiayaan alternatif sebagai sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan penyuluhan perkoperasian pada masyarakat luas.
D. Fasilitasi pembangunan SKIM, penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknisi kepada BPR dan konsultan keuangan mitra bank atau KKMB untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi atau klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan. Bantuan perkuatan untuk KSP atau WSP yang masih dapat melakukan kegiatan. G. Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan. 2. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini yaitu yang pertama, peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan SKIM pembiayaan alternatif untuk usaha. Yang bagian B yang kedua, penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan. Yang bagian C, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas LKM KSP di sektor pertanian dan perdesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank. D. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri, disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif. Bagian E, memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro yang berlokasi di sektor tenda-tenda penampungan dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan. Bagian F, peningkatan skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP atau WSP. G. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Selanjutnya, faktor sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya, Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah yang pertama, UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari omset atau pendapatan per bulan seluruh UMKM yang semakin berkembang dan maju. Yang kedua, dengan munculnya UMKM di daerah memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja oleh seluruh UMKM. Yang ketiga, dengan semakin banyak UMKM yang berdiri, maka kebutuhan akan tenaga kerja akan meningkat. Jika permintaan akan tenaga kerja meningkat, maka akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat melalui gaji atau upah yang diterima. Baiklah, yang selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah 1. UMKM adalah modal kekayaan daerah yang sangat berharga. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha UMKM ini hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam hal pendanaan. Karena berdasarkan data penelitian, UMKM mayoritas masih mengandalkan dana usaha dari koperasi yang biasanya nominalnya kecil. Hanya 35% UMKM yang sudah mendapatkan modal usaha dari bank. Untuk itu, perlu dijalin kerjasama antara pemerintah dengan UMKM dan pihak bank sebagai penyedia modal agar UMKM semakin berkembang. 2. Perlu pembinaan terhadap UMKM yang ada oleh departemen terkait
terkait agar UMKM dapat terus berkembang dan berjalan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.